Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa diberikan waktu, kesempatan dan juga tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti kajian dari kitab ini. Saya termasuk alhamdulillah senang sekali ya bisa terus membaca ini, meskipun yang video yang ketiga kalinya, namun udah beberapa kali tadi merekam untuk materi yang pada hari ini, namun qadarullah belum bisa tuntas, maka kita ulang yang kesekian kalinya. Dan bagusnya adalah kami makin terus diberikan pemahaman yang lebih lengkap tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, pada hari ini, pada video kali ini kita sampai pada awal dari bab yang berisi nasihat-nasihat yang terdiri dari dua perkara. Jadi ada satu nasihat, ada satu kalam, ya satu pesan dari Nabi kita, misalnya dari sahabat, yang pesan itu terdiri dari dua hal. Secara logika saya banyak pesan yang terdiri dari dua hal, namun sang mu'alif, sang penyusun itu menyusun ini taruh di depan nih, karena ini penting begitu. Kami pribadi juga pernah menyusun sebuah buku, namun ketika kami pribadi melihat bagaimana pola susunan yang ada di buku ini, kami merasa dibimbing betul untuk kami disiapkan nanti kami menuju hari akhir. Maka sahabat sekalian, pada bab pertama yang terdiri dari nasihat-nasihat yang berisi dua perkara tiap nasihatnya, ini ada 30 pesan atau 30 nasihat. 4-nya nanti berisi hadis dan 26-nya nanti berisi pesan dari para sahabat dan juga para tabi'in. Taib, mari kita langsung masuk kepada pesan yang pertama dari bab yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Khoslatani, dua hal itu tidak ada sesuatu yang lebih baik dari dua hal itu, yang melebihi keutamaannya tidak ada. Ada dua hal wahai sahabatku, kata Nabi, yang dua hal ini sangat hebat dan tidak ada yang melebihi kehebatannya, tidak ada yang melebihi keutamaannya. Wah, begitu. Sampean dikasih tahu sama guru spiritual sampean, atau sama dikasih tahu sama mentor ekonomi sampean misalnya, ada dua kunci agar bisnis Anda berhasil. Ketika kunci ini Anda miliki, maka semua kunci-kunci yang lainnya itu sudah terwakili dengan dua kunci ini. Tentu Anda akan bertanya, apa itu? Wahai suhu, apa itu wahai guru? Apa itu wahai ayah? Wahai ibu? Dua perkara yang hebat. Dua perkara, kalau misalnya Anda sebagai seorang santri yang menghafalkan Al-Quran, kalau kamu memiliki dua hal ini, maka dua hal ini akan sangat cepat akan mengantarkan kamu untuk menjadi penghafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun. Udah, siapa yang tidak pengen tahu? Ya. Khoslatani la syai'a afdal minhuma, afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih utama melebihi dua perkara ini.
Tidak ada yang melebihi keutamaan dari dua perkara ini. Apa yang pertama? Ayo ikhwah. Kalau Anda ingin memiliki keutamaan yang tidak ada keutamaan yang bisa melebihi keutamaan ini. Kekayaan, kecantikan, ketampanan, kemewahan, kemegahan, pangkat yang tinggi. Apapun itu tidak akan mampu untuk mengalahkan keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang ada di dunia ini. Bahkan nanti ada di akhirat. Yaitu iman. Al-imanu billah. Iman kepada Allah. Percaya, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa makna iman ini? Simpelnya begini, ikhwah. Iman itu berarti kita yakin akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Logika mengatakan kalau ada bumi berarti ada yang menciptakan. Kalau kita lihat sekarang misalnya ada mobil yang lewat, itu kita akan langsung percaya bahwa ada yang dulunya menciptakan mobil ini. Tidak langsung secara mendadak tanpa sebab mobil itu hadir, enggak. Lah, kita meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau saya ada, berarti ada yang menciptakan saya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjawab menurut keyakinan kita, menurut ajaran dari orang-orang yang sampai kepada kita. Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman kita terus dipupuk, iman kita terus dilatih, iman kita terus dikuatkan. Begitu sahabat sekalian. Inilah perkara yang sangat utama, yang tidak ada keutamaan-keutamaan yang lainnya yang mampu menandinginya. Walah, mas sampai ini. Orang beriman semuanya juga bisa. Oh, iman tok aja kok susah. Waduh, sampean itu. Bagi sampean gampang, Mas. Bagi yang lainnya tuh susah loh. Bahkan kalau boleh saya katakan, akan lebih susah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia sudah dihinggapi keutamaan yang lainnya. Misal, sudah mendapatkan keutamaan menjadi orang terbaik dalam hal tertentu. Misal, telah memiliki sebuah predikat orang yang memiliki kesarjanaan ilmu. Padahal sebenarnya pengalaman kami pribadi yang pernah merasakan itu, kalau dicek ya masih juga ada itu kekurangan kita. Oh, ternyata Anda dalam hal ini belum paham ya. Ya salam. Titel itu hanya sementara saja berarti. Masya Allah, tabarakallah. Jadi iman, teman-teman sekalian, iman. Mari kita miliki iman ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita keutamaan yang tidak ada keutamaan melebihi keutamaan ini, sahabat sekalian. Berikutnya adalah wan naf'u lil muslimin, yaitu kemanfaatan bagi orang Islam. Kita berarti kalau ingin mendapatkan keutamaan ini adalah kita melakukan sesuatu yang menghasilkan manfaat. Kita melakukan perbuatan yang menghasilkan manfaat. Sebaliknya, bukan melakukan perbuatan yang menzalimi orang-orang Islam. Ingat, ini orang Islam bukan orang mukmin ya. Orang yang pernah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan juga haji. Kalau kita bertemu orang-orang seperti ini, kalau ingin kita mendapatkan keutamaan, kita berikan manfaat kepada orang itu. Tentunya baik secara langsung ataupun tidak, secara kelihatan ataupun tidak. Ini sabda Nabi ini bersifat global, sahabat sekalian. Baik yang baru masuk Islam atau sudah lama masuk Islam. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi, bil maqal, baik itu manfaatnya dengan ucapan, dengan mengucapkan salam, memuji dia, memberikan semangat. Au bil jah, au bil jahin,
atau dengan derajat, pangkat, kedudukan. Tidak harus posisi di mana Anda itu menjadi jabatan tertentu. Namun ketika orang menganggap Anda lebih mulia daripada dia, itu juga jah. Manfaatkan jah itu untuk memberikan manfaat kepada orang Islam. Misal, wah, kita ini lebih senior nih, lebih dulu datang di sebuah lembaga misalnya. Nah, kita manfaatkan keberpihakan itu, kemanfaatan itu dengan cara membantu yang baru untuk lebih mudah di dalam menjalankan tugas begitu. Lah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa perbuatan Anda, manfaat yang Anda berikan itu lebih utama dari semua manfaat-manfaat yang lainnya, ikhwah. Misal ada keutamaan yang lainnya, misalnya Anda memiliki rumah yang indah, itu ada yang lebih utama daripada dia, yaitu dua hal ini. Biljah, berikutnya au bil mal, atau dengan harta benda, uang misalnya, atau Anda punya sepeda, ada yang perlu, monggo silakan balikin ya nanti sepedanya gitu. Atau dengan badan, membukakan pintu, menatakan sepatu, sandal, menolong dengan mengangkat teman kita yang jatuh, ya, atau membela mereka yang dibuli dengan mencegah mereka, begitu. Inilah sahabat sekalian dua hal yang mulia, yang tidak ada kemuliaan lainnya yang mampu menandinginya. Dijelaskan berikutnya, Imam Nawawi menambahkan penjelasan terkait dua hal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini hadis yang utama adalah hadis dua yang tadi. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Dikuatkan dengan sabda Nabi yang lainnya. Man asbaha la yanwi al-zulma. Barang siapa yang waktu subuhnya dia tidak berniat zalim ala ahadin kepada seseorang, ghufira lahu ma jana, maka akan dimaafkan semua dosa yang telah ia lakukan. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum. Barang siapa di waktu pagi berniat untuk menolong orang yang dizalimi, dan di waktu pagi wa qadha'a hajatil muslim, dia berniat untuk memenuhi kebutuhan orang Islam, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Maka ketika orang ini semuanya, kita misalnya niat dengan dua niat tadi, insya Allah kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya haji yang mabrur. Kayaknya kita stop di sini ya. Ini ada sekitar 13 menit. Nanti akan kita elaborasi insya Allah pada bagian yang kedua. Namun mari kita coba ulas bagaimana hal ini menjadi penting terhadap tambahan hadis yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di waktu pagi ngapain sih? Kita di waktu pagi bangun-bangun ngapain sih? Kalau zaman sekarang ya lihat HP, ya kan? Ingin melanjutkan perkembangan dari berita yang kita ikuti. Kalau antum suka game ya mau melanjutkan skor yang sudah antum dapatkan. Kalau antum berdagang ya antum bangun untuk menyiapkan dagangannya agar mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kalau antum seorang muallim, seorang guru, seorang teacher, seorang mentor, maka Anda berniat pada pagi hari ini bisa menghasilkan anak-anak yang lebih pinter. Dan kondisi-kondisi yang lainnya. Kalau Anda penyanyi, Anda public figure, pagi ini Anda ingin lebih bersinar lagi dari hari-hari sebelumnya. Lah, sahabat sekalian, semua kondisi-kondisi, profesi-profesi yang ada itu tentunya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan, yaitu keutamaan kalau kita
melakukan sesuatu di waktu pagi, maka kita akan diberikan sebuah pahala yang pahalanya itu sebesar pahala orang yang menjalankan haji mabrur. Ketika pagi-pagi Anda berniat sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi kita, maka antum akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang telah melaksanakan haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan haji mabrur. Teman-teman sekalian, tidak mudah ya zaman sekarang orang bisa berangkat haji itu. Saya merasa kok nggak mudah ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau haji itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu motivasi kan. Motivasi agar kita rajin menabung, rajin untuk bisa menjalankan rukun Islam yang kelima itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk bisa nabung saat ini bisa berangkat haji itu perlu dana sekitar 30 juta ke atas. Itu pun nanti harus ngantri berapa puluh tahun misalnya. Zaman dulu kita ngalami berita orang mau berangkat haji itu ada yang ngantri 3 tahun dulu. Sekarang dengar-dengar sudah 7 tahun ke atas itu. Maksudnya ngantrinya itu loh 7 tahun ke atas. Sehingga ada yang udah nabung bareng aja, buat pasangan nanti berangkat bareng-bareng. Ada yang polanya begitu. Kalau kita ikuti kajian yang sebelumnya bahwa teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati kita. Tidak hanya melihat fisik kita, sholat dan lain sebagainya. Enggak, tapi melihat hati kita. Hatimu waktu sholat itu gimana? Begitu. Itu yang dinilai, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean jalan hidup bersama banyak orang itu orang. Sama duduk sendiri di saat orang yang lainnya pada rame, tapi hati antum hidup begitu. Hati antum zikir kepada Allah. Maka Allah itu yang melihat hati antum gitu. Bukan berarti mereka yang sedang bersenda gurau itu tidak baik. Baik juga. Karena itu merupakan kegiatan sosial. Kalau itu memberikan manfaat, maka itu juga amal yang baik. Lalu kegiatan apakah? Perbuatan apakah yang apabila kita melakukannya kita mendapatkan pahala sebesar haji yang orang berangkat haji saja belum tentu hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Iya toh? Iya. Berangkat haji ya belum tentu hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sampean kalau melakukan sesuatu ini, maka sudah dipastikan sampean akan mendapatkan pahala seperti pahala haji. Dan ini gampang. Tidak semudah kita berangkat haji yang harus mengumpulkan dana sebesar itu. Wah Ustadz, saya mah kemarin berangkat haji ada yang ngajiin saya, gampang banget Ustadz, susah nyusahin orang mau berbuat baik nggak boleh. Bukan begitu, itu logikanya demikian jamaah. Berapa banyak dari sekian manusia di dunia ini antara yang sudah berangkat haji dan belum. Udah lihat kanan kiri aja. Oh enggak Ustaz, di kanan kiri saya semua udah pada haji kok. Ya udah itu, alhamdulillah. Sak kerja sampean macam sampean gak ngalahin sekarepmu lah. Saya lanjutkan ya. Dua perkara itu adalah perkara niat saja teman-teman. Niat itu artinya jenengan menyengaja itu. Ngomong dalam hati, sengaja itu. Bukan hanya terbersit saja, tapi sengaja. Niatnya adalah, ya Allah pagi hari ini, saya niat untuk tidak menyakiti siapapun di bumi ini ya Allah. Begitu. Itu saja teman-teman sekalian. Kalau antum niat seperti itu, maka antum akan mendapatkan pahala semua dosa antum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat tidak berbuat zalim. Tapi kalau antum niat berbuat untuk menolong orang dan mengabulkan, memenuhi kebutuhan orang Islam. Satu orang Islam saja itu ya, bukan dua ya, satu saja.
Maka antum nanti kalau memberikan manfaat, memberikan pertolongan, maka antum akan mendapatkan apa? Niat doang, niat, bukan nolong beneran, belum nolong ini. Belum nolong, belum ngasih kebutuhan, tapi niat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran berupa pahala, bukan seperti ya, pahalanya sebanyak pahala haji mabrur. Bukan pahalanya haji mabrur gitu loh. Orang berangkat haji, ya toh. Hajinya mabrur, dapat pahala. Misalnya pahalanya adalah mendapatkan keterangan dalam ibadah misalnya. Maka pahala seperti itu yang antum akan dapatkan kalau antum niat gitu. Bukan hajinya, pahalanya. Kan haji itu amalnya, terus ada pahalanya. Lah, pahala haji itu kan gede ya. Bukan perkara yang kecil itu. Karena effortnya saja secara duniawi saja butuh uang, butuh waktu. Di sana berangkat haji juga nggak cukup hanya 1-2 jam saja, tidak hanya 1-2 hari, bahkan ada yang 1 bulan lebih juga ada. Lah sampean niat tiap pagi itu pahalanya sama dengan orang berangkat haji 30 hari loh. Lah ini bukan luar biasanya agama kita memberikan sebuah standarisasi yang membuat umatnya itu gampang di dalam beribadah, gampang di dalam berbuat baik begitu. Tinggal kita mengikrarkan diri kita setiap pagi untuk melakukan perbuatan yang baik dan berikrar untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini nyambung dengan hadis yang pertama dulu. Bahwa semua amal kebaikan kita itu enggak ada manfaatnya buat kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita berbuat baik maka kita harus bersyukur gitu. Lah rasa syukur kita tuh dibalas oleh Allah Subhanahu, bukan rasa syukur ya, kebaikannya itu loh. Kebaikannya itu loh dibalas yang luar biasa ya. Mana ada orang di dunia ini ya sampai membantu nyapu di rumahnya atau Anda membantu di perusahaannya terus mendadak setiap hari dikasih sebuah gaji, gajinya sama kayak orang kerja 40 tahun. Hah? Orang kaya macam apa yang bakal mampu menggaji Anda seperti Allah membalas kita? Dan itu pun bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita. Kita di sini bisa untuk diri kita dan juga bisa untuk manusia sesama kita. Begitu teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, kita akan cukupkan ya. Namun ada satu poin yang tadi sudah saya coba baca di sini. Ada poin penting di sini teman-teman sekalian. Coba antum cek di sini ya. Ini akan menjadi dasar kita untuk kita makin semangat di dalam memegang syariat agama kita ini. Baik, saya garis bawahi ya. Ini akan insya Allah akan kita elaborasi di bagian kedua insya Allah. Karena ini masih saya ke bagian pertama. Dan mohon maaf saya gak boleh terlalu memaksa diri. Meskipun semangat tapi kesehatan suara juga harus kami pribadi jaga ya. Karena nanti juga kami pribadi ingin ada kajian-kajian yang lainnya. Kajian bahasa untuk menyiapkan saya agar bisa S2. Karena biar juga memberikan motivasi kepada anak-anak kami. Dan juga keluarga dan orang sekitar kami, murid-murid kami juga. Taib teman-teman sekalian. Tentunya kami pribadi kalau antum punya rezeki yang lebih, antum bisa bantu kami di nomor rekening yang sudah nanti insya Allah kami akan sertakan ya teman-teman semua. Ya mudah-mudahan kalau antum memberikan manfaat kepada kami pribadi, kami Alhamdulillah kalaulah boleh saya punya kekayaan yang banyak, pengen saya berikan manfaatnya ke semua orang, khususnya kepada orang Islam, orang yang beriman. Wallahi saya sudah niat betul kalau saya jadi orang kaya raya misalnya, mau saya manfaatkan semua kekayaan ini untuk orang lain. Ya tentu untuk saya makan juga. Masa nanti habis pagi-pagi itu saya udah gak ada kan, ya itu zalim kepada diri sendiri kan, gak boleh ya. Tapi niat ini penting teman-teman sekalian.
Ini dijelaskan di hadis ini ya. Kalau antum nanti itu pernah juga dijelaskan di kitab Usfuriyah. Suatu ketika ada orang Yahudi kalau nggak salah melihat kondisi kaumnya merana ya, kelaparan. Kemudian dia melihat ada tumpukan pasir yang cukup tinggi, menggunung begitu. Ia pun azam, niat dalam dirinya, ya Allah ngomong, ya Allah kalau semuanya ini adalah milik saya dan pasir ini adalah makanan, ingin saya sedekahkan semuanya untuk saudara-saudara kami yang saat ini kelaparan. Lah, itu dibalas yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cerita barusan itu menjelaskan hadis yang nomor 2 itu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Lah, kaitannya dengan hal tersebut, silakan perhatikan yang sudah saya garis bawahi teman-teman. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala tarji'u, akan kembali bermuara ila khoslataini, pada 2 hal. At-ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan, memuliakan, menghebat-hebatkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Ente punya mobil, mohon maaf Mas Fulan yang YouTuber yang kita kenal itu ya, punya mobil Masya Allah, di garasinya mobilnya itu banyak sekali, gak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita dengar dari lisannya, wah enggak, ini biasa gitu, enggak mobil ini. Tapi enggak ada yang tahu hati orang teman-teman semua. Lah, kita harus mengutamakan ketika kita menyaksikan video-video yang misalnya menunjukkan kekayaan orang, rumah orang, munculkan keagungan Allah. Masya Allah, ini rumah manusia ini saja begini, yang orang manusia ini juga akan buang kotoran juga di situ. Lah, apalagi Tuhan, Dia yang telah memberikan rizki kepada orang ini. Masya Allah, subhanallah, maha agung Allah, ya Allah. Beruntungnya kami ya Allah. Toh saat ini saya memang tidak Engkau kasih yang sama seperti orang ini ya Allah. Karena saya nyadar, toh dikasih rumah seperti itu juga nanti malah ngoyo. Nanti mas sama tuh, kalau bersihin kamar mandi gitu loh mas. Oh sama, gak pernah jadi orang kaya mas Tul. Nah ke kamar mandi mas Tul ya ada loh uben yang mahalnya sekian miliar taruh di situ ya. Ya bersihnya paling pakai air. Iya, tetap aja dibersihin mas. Tetap aja. Tapi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu punya rumah-rumah seperti itu, tapi hati kita kaya. Hati kita ini mulia, hati kita ini ada harganya begitu mas. Yang belum tentu dimiliki oleh mereka-mereka yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang berupa rumah itu. Nah, kita tinggal apa? Ilmu pengetahuan ini yang kita miliki ini membuat kita itu tenang begitu loh. Orang yang punya kekayaan itu akan risau nanti kekayaannya bagaimana ya. Akan ada yang kita punya kekayaan pikiran, kekayaan hati begini lebih penting loh teman-teman semuanya, Masya Allah. Jadi semua perintah Allah, kita kembali, semua perintah Allah Subhanahu wa taala kembali pada 2 hal. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah asyafaqati li khalqi, yaitu perasaan belas kasihan, ya, ulas terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian. Jadi sama disuruh sholat untuk mengagungkan Allah, sama disuruh zakat untuk mengagungkan Allah dan untuk sayang kepada makhluknya, sama disuruh puasa. Kembalinya kepada 2 hal ini. Maka kalau teman-teman semua memiliki kesadaran, saya harus mengagungkan Allah, saya menghafal Quran untuk mengagungkan Allah, saya menghafalkan Al-Quran, belajar qiraat untuk sayang kepada makhluknya Allah, agar makhluknya Allah ini makin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lebih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka antum semua sudah mendapatkan inti daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah di video berikutnya akan kita lanjutkan kajian ulasan terkait dengan dua perkara yang mulia, yang tidak ada perkara-perkara lainnya yang mampu menandingi kemuliaan dua perkara itu, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat untuk orang Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan insyaallah teman-teman, di video berikutnya akan ada kisah dari Sayyidi Uwais Al-Qarni ya. Yang saya garis bawah merah itu adalah riwayat dari beliau. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.